warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Seperti yang kita tahu bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mempunyai 5 divisi, diantaranya adalah organisasi dan SDM, pengawasan, hukum, humas, dan datin, kemudian ada penindakan pelanggaran, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Di episode Optimis sebelum-sebelumnya kita sudah banyak membahas mulai dari kelembagaan sampai kemarin terakhir adalah bagaimana penanganan penindakan dalam pelanggaran pemilu. Kemudian pada episode Optimis kali ini kita akan mengulas lebih dalam nih, apa sih itu sebenarnya sengketa pemilu, lalu bagaimana alurnya dan lain-lain. Dan sudah hadir pada hari ini bersama saya Ibu Evi Yuliati sebagai Koordif penyelesaian sengketa ya Bu, penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Ibu Evi, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana Bu, sebenarnya tuh apa sih tugas dan kewenangan dari Koordif penyelesaian sengketa itu sendiri Bu? Iya, jadi kalau kita pahami di dalam undang-undang, kita semuanya bekerja itu di pemilu sekarang rata-rata pemilih proses, apalagi di penyelesaian sengketa itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini bisa dilihat tentang tugas dan kewenangan dari divisi sengketa di sini dalam pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang berbunyi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Selanjutnya dalam ayat 4 menyebutkan dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Nah, perlu kita pahami bahwa dengan adanya dasar itu Bawaslu punya 5 tugas ya, terutama di divisi sengketa ini saat melaksanakan pemilu sengketa proses pemilu itu. Mulai dari yang pertama adalah menerima permohonan, kemudian yang kedua itu melakukan verifikasi secara formil dan material permohonan sengketa proses pemilu, kemudian melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. Kemudian tugas yang keempat melakukan proses adjudikasi PSPP dan terakhir memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Dan kita harus ketahui tentang adjudikasi. Nah, adjudikasi ini merupakan cara penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini ditunjuk atau diatur berdasarkan undang-undang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat, gitu loh. Maka berdasarkan pasal 469 pemilu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, putusan sidang adjudikasi Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final. Ya. Namun putusan bersifat final dan mengikat itu mendapat pengecualian terhadap 3 hal, yaitu verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan penetapan pasangan calon. Akibatnya, untuk ketiga pengecualian tersebut maka terbuka celah para pihak yang tak puas terhadap putusan Bawaslu. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) atau itu. Jadi itu Mbak Nisal, jadi kita pahami bagaimana tugas daripada divisi penyelesaian sengketa. Iya Bu. Seperti ini Bu, banyak masyarakat mungkin yang belum paham terkait sebenarnya apa sih itu sengketa pemilu seperti itu. Ya, jadi kita harus pahami tentang pemahaman dulu tentang penyelesaian sengketa secara umum ya. Kalau kita paham, jadi berbeda antara penyelesaian sengketa secara umum pemahamannya dengan penyelesaian sengketa tentang pemilu. Nah, sekarang kita pahami dulu tentang apa itu sebenarnya penyelesaian sengketa. Itu suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa ini terdiri dari 2 cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi luar pengadilan.
Di dalam proses penyelesaian sengketa melalui ligitasi merupakan sarana terakhir atau ultimatum remedium bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Bahkan menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu melalui non-litigasi atau luar pengadilan terdiri dari 5 cara. Jadi tidak mesti harus melalui pengadilan, tetapi ada 5 cara ini. Di antaranya yang pertama adalah konsultasi. Apa itu konsultasi? Gitu. Suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan. Kemudian yang kedua itu ada namanya negosiasi. Apa itu negosiasi? Itu adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Nah, ini ketiga, ini nanti ada sama dengan penyelesaian sengketa itu ada dengan namanya mediasi. Itu penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ini biasanya mediasi yang mungkin nanti ada di penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu. Kemudian yang keempat, itu ada yang namanya konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. Dan yang kelima, yang di luar pengadilan ini, itu ada melalui namanya penilaian ahli. Jadi para pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahlian. Nah, ini yang di luar dari penyelesaian sengketa di pemilu lah. Nah, saya akan jelaskan tentang apa mungkin masyarakat kok berbeda di situ ya. Nah, makanya di sini ada pemahaman tentang pengertian sengketa proses pemilu dan penyelesaiannya. Jadi proses pemilu itu yang kemarin dilakukan tahun 2019 itu adalah pemilu. Tapi untuk pilkada itu berbeda. Memang ada bedanya tapi sebenarnya hampir sama. Nah, yang kita bahas sekarang adalah pengertian sengketa proses pemilu dan penyelesaiannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi, jadi ada dua ini, antar peserta pemilu, dan yang kedua adalah sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Jadi itu yang dimaksud dengan tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Kalau orang kan pemahamnya hanya pemilu ya, tapi proses pemilu. Jadi kalau nanti itu pemilihan itu nanti di pilkada, itu perbedaannya sedikit seperti itu. Ya. Kemudian ini Bu, yang saya tahu itu penyelesaian sengketa pemilu itu ada dua. Sengketa pada saat proses pemilu dan hasil pemilu. Nah, itu apa Bu bedanya? Jadi begini, kalau sengketa proses pemilu itu sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, ya, dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Sedangkan sengketa atau perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Maka dalam hal ini sengketa hasil pemilu, lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PT-UN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan. Jadi tidak langsung ke PT-UN kalau sengketa yang kita lakukan di Bawaslu. Tapi kalau hasil ini perselisihan itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi gitu Mbak Lisa. Bu, lalu bagaimana alur dari penyelesaian sengketa pemilu itu sendiri, Bu? Ya, sedikit ya, saya akan usahakan tentang alur daripada penyelesaian sengketa proses pemilu. Di sini kita menerima permohonan, ya. Permohonan itu bisa dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Nah, kalau permohonan yang melalui konfirmasi atau online ini, itu yang dimaksud dengan tidak langsung. Nah, pada saat tidak langsung ini beberapa hal yang setelah itu diberikan kepada Bawaslu. Jadi kalau penyelesaian sengketa itu rata-rata ke Bawaslu kecuali penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah. Ya. Tapi kalau yang ini adalah antar peserta pemilu dengan
saya katakan di sini sengketa proses pemilu, jadi antar peserta pemilu. Pemeriksaan yang dilakukan itu setelah kita menerima secara langsung atau tidak langsung dan pemberkasan itu sudah di Bawaslu, kemudian Bawaslu memeriksa ya, diverifikasi pemeriksaan berkas-berkas fisik. Nah, jika tidak lengkap, maka pemberitahuan atau ini untuk melengkapi selama 3 hari gitu ya. Nah, kemudian kalau lengkap maka permohonan diregistrasi, tapi kalau tidak lengkap untuk diperbarui, dilengkapi selama maksimal 3 hari. Nah, setelah dilengkapi maka itu permohonan diregister. Tetapi apabila itu sampai 3 hari itu tidak bisa dilengkapi, maka itu dikatakan tidak lengkap dan tidak bisa diregister. Nah, kita lanjut pada saat yang dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi otomatis ya, itu sudah tidak register dan tidak bisa diajukan lagi. Tetapi kalau yang dilengkapi masih tetap memberitahukan gitu di sini dengan pemberitahuan ini melengkapi berkas selama 3 hari. Nah, jika lengkap maka kemudian ini diregister dan kemudian dilanjutkan menjadi ada yang namanya pemanggilan sidang mediasi. Jadi itu. Nah, apabila sidang mediasi itu tidak terjadi tidak sepakat, maka dilanjut dengan adjudikasi. Tapi rata-rata insya Allah sepakat kalau itu dari kedua pihak itu menganggarkan untuk mediasi. Saya kira itu. Oh iya. Kemudian Bu, pada kemarin kan baru saja pemilu. Pada proses pemilu kemarin, sengketa apa saja Bu yang sudah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara? Nah. Ya, jadi di Banjarnegara meskipun kita sudah melakukan pencegahan, mengawasi dan juga kalau pas itu juga dilakukan penindakan, itu termasuk sengketa itu juga salah satunya, karena di sengketa itu bukan penindakan tapi langsung melakukan check and recheck. Nah, di sini ada penyelesaian sengketa. Kebetulan di sini pada tahun 2019 kemarin Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu ada 2. Yang pertama kasusnya adalah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 24 September 2018 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terkait keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara nomor 181 PL.01.04 strip KPT garis miring 3304 garis miring KPU strip Kabupaten garis miring 9 Romawi garis miring 2018. Kenapa saya sampaikan seperti ini agar mereka itu paham bahwa ini loh kasusnya, bahwa itu berita acara ya, keputusan KPU itu berbentuk berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara. Makanya saya sampaikan itu jelas itu. Pada tanggal 20 September 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada pemilihan umum tahun 2019 bahwa salah satu bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Banjarnegara yaitu dari Partai Hanura atas nama Haji Hasanuddin SE yang mendaftarkan diri pada Dapil Banjarnegara 5 dengan nomor urut 1 ditetapkan tidak memenuhi syarat. Nah, kenapa tidak memenuhi syarat? Karena menurut KPU itu mantan narapidana korupsi itu tidak boleh gitu lah. Maka di sini padahal permohonan oleh DPC Partai Hanura itu dinyatakan lengkap ya, karena sebenarnya menurut undang-undang itu boleh gitu ya. Nah, makanya dari DPC Partai Hanura dinyatakan lengkap mengajukan kepada kita dan itu lengkap dan telah diregister. Nah, itu nomor 1 PS Reg garing 14.07/9/2018. Pada tanggal 26 September 2018, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara memutuskan melakukan mediasi para pihak pada tanggal 27 September 2018 dengan kesepakatan bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara akan memasukkan nama Haji Hasanuddin SE dalam daftar calon tetap Partai Hanura berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas yang telah disampaikan. Ini yang pertama ya. Jadi Pak Hasanuddin ini dulu mantan narapidana, terus kemudian mendaftar padahal harusnya boleh tetapi tidak dimasukkan ke DCT, akhirnya mengajukan ke Bawaslu dan diadakan mediasi dan KPU melaksanakannya. Kemudian yang kasus yang kedua.
Nah, Ketua DPC PBB ya, Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjarnegara itu pada tanggal 4 Oktober 2018 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Banjarnegara. Terkait apa? Keputusan, ini juga berita acara juga yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara nomor 2019-PL-6-BA-3304-KPU strip /10 Romawi /2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 bahwa PBB tidak memenuhi syarat sebagai kontestan pemilu. Dikarenakan apa? Karena tidak melaporkan LADK gitu loh. Jadi laporan anggaran dana kampanye itu tidak dilaporkan menurut KPU gitu. Pada tenggang waktunya yang telah ditentukan, padahal itu sebenarnya masih banyak, masih lama gitu pada saat itu. Kemudian permohonan DPC PBB, nah itu mengajukan kepada Bawaslu. Nah permohonan kita dinyatakan lengkap, kemudian diregister pada nomor 2/PS pen /14.07/10/2018 pada tanggal 8 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Banjarnegara memutuskan melakukan mediasi. Nah, pada para pihak pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesepakatan bahwa PBB telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2019 pada tingkat Kabupaten Banjarnegara dan KPU Kabupaten Banjarnegara akan melakukan perubahan terhadap berita acara nomor 229-6-BA-3304-KPU /10 Romawi /2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 bahwa PBB masuk dalam daftar sebagai peserta pemilu tahun 2019. Jadi itu Mbak Nisa, kita memang ada, meskipun kita sudah melakukan pencegahan, mengawasi, tapi memang keadaanlah yang memungkinkan seperti itu, dan alhamdulillah beliau antara KPU dan para partai itu melakukan mediasi dengan aman dan tidak ada halangan suatu apapun. Jadi seperti itu. Tapi memang dua-duanya selesai di mediasi ya, Bu? Alhamdulillah. Ya. Lalu seperti ini Bu, selama Bu Evi menjabat sebagai Koordif penyelesaian sengketa nih Bu, apa saja sih kendala yang dialami oleh Bu Evi sendiri dalam proses menangani penyelesaian sengketa Bu? Iya, jadi memang proses sengketa ini kan merupakan baru, apalagi buat Panwascam ya. Kalau kita pahami kemarin itu kan memang Panwascam itu juga bisa melakukan sengketa meskipun hasilnya melalui musyawarah ya. Nah, kendala yang kita lakukan itu mereka itu kurang cukup waktu ya memahami semua aturan yang sudah dikeluarkan dan diatur oleh undang-undang. Ya, jadi memang kendala waktu ya, karena begitu cepat, sementara ini undang-undang baru, lah mereka harus melaksanakan. Ini memang menjadi kendala. Panwascam itu masih belum memahami terutama penyelesaian sengketa antar peserta pemilu yang diselesaikan dengan musyawarah meskipun mereka sudah bisa melaksanakan dengan baik. Nah, selain itu mengenai jangka waktu. Jadi kendala kami itu jangka waktu penyelesaian sengketa itu kan hanya diberikan waktu maksimal 12 hari. Yang tadi alurnya 3 hari untuk perbaikan, itu padahal pendaftaran itu 1 hari itu ya, terus kemudian 2 hari itu 3 hari untuk perbaikan. Lah itu dalam waktu yang 12 hari ini menjadi menurut kami itu agak menjadi kendala ya, membuat panggilan bahwa fakta seringkali tidak maksimal. Legal standing pemohon dan partai politik itu juga menjadi persoalan karena belum memahami juga. Kemudian itu sekretariat juga harusnya lebih baik lagi. Kemarin sudah baik, tapi memang harus lebih baik lagi karena sebagai tenaga support ya, bukan komisioner yang harusnya menjalin sinergi yang cukup baik gitu. Jadi memang ada itulah beberapa yang kendala, tapi buat kami sih tetap berhasil, tapi kita lalui kendala-kendala itu Mbak Nisa. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih yang menjadi pesan dan harapan dari Bu Evi selaku Koordif penyelesaian sengketa untuk pemilu dan pilkada yang akan datang? Ya, jadi begini, kita harus memahami proses penyelesaian sengketa divisi yang saya lakukan ini adalah roh Bawaslu, rohnya Bawaslu ini Mbak Nisa.
Maka dengan mengutip pendapat Profesor Jimli bahwa sengketa hanya ada dua, yaitu sengketa proses atau semuanya diselesaikan di Bawaslu dan jajarannya, sedangkan sengketa hasil diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ini memang baru. Nah, dengan ini harapan kami itu ada masukan dan kesepahaman bersama terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin timbul di dalam proses penyelesaian sengketa, proses pemilu maupun pilkada selanjutnya. Jadi memang harus ada masukan lebih banyak itu. Kemudian yang berikutnya, saya itu berharap supaya Bawaslu ke depan itu lebih serius, lebih tekun, profesional, dan lebih fokus. Semangat mengabdi di Bawaslu harus lebih tinggi lagi dan harus menjadi bagian yang dapat meningkatkan kualitas lembaga, tidak hanya sebagai pelengkap ya Mbak Disa, tapi harus memiliki upaya yang cerdas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas lembaga pemilu ini. Jadi itu Mas luar biasa itu memang harusnya ya. Iya Bu. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Evi bisa terwujud ya Bu. Amin. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Evi dapat menjadi ilmu baru bagi sahabat Bawaslu sekalian, khususnya tentang penyelesaian sengketa di pemilu. Baik Ibu Evi, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami pada Optimis episode kali ini. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih untuk waktunya. Sekian dari kami, saya Anissa dan seluruh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Banjarnegara undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.